semuanya, kembali lagi bersama saya, Leni Oktaviani, mahasiswa semester 4 Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada video pembelajaran kemarin, kita telah membahas tentang budaya manajemen organisasi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang human capital atau kita sebut dengan modal manusia. Mau tahu apa itu modal manusia? Simak video pembelajaran berikut ini. Human capital. Arti dan pentingnya human capital. Human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz. Dia berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, dan keempat, waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Terdapat 3 hal yang dapat mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut. Yang pertama yaitu karakteristik. Karakteristik merupakan sifat yang dibawa pada pekerjaan seperti inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan. Di sini kemampuan dapat berupa kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi. Di sini motivasi digunakan untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu berupa semangat tim dan orientasi tujuan perusahaan. Peran human capital. Yang pertama yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial berupa uang tunai dan surat berharga. Aset ini disebut financial capital. Kemudian aset fisik. Aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir, aset tak berwujud. Aset ini berupa modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Berikut 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama yaitu buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu build atau membangun. Di sini, build merupakan investasi yang dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu borrow atau meminjam. Di sini, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat yaitu bounce atau melambung. Di sini perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu bind atau mengikat. Di sini perusahaan mengikat karyawan agar tidak keluar dari perusahaan tersebut. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni 1. Strategic partner, 2. Administrative expert, 3. Employee champion, dan yang terakhir yaitu change agent.
terdapat 3 tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama yaitu activity level. Activity level yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua yaitu functional level. Functional level yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalkan divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan, dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan. Dan yang terakhir yaitu strategic level. Strategic level yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Itulah sedikit penjelasan mengenai human capital atau modal manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.